tahu bahwa dia adalah manusia sejati? Ada pelajarannya. Dari mana saya bisa tahu dia Allah yang sejati? Ada pelajarannya, kelas khusus saudara. Jangan dibahas di khotbah nanti terlalu malam. Jadi artinya saudara dan saya harus mengenal siapa Allah kita, saudara. Ketika kita mengenal dengan benar Yesus yang sejati, maka itu akan menimbulkan di dalam hati kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kita tidak akan pernah berkata, Tuhan, mengapa saya mengalami seperti ini? Mengapa orang melukai saya? Mengapa saya sudah melakukan ini, itu, dan ini, itu? Kenapa saya tidak mendapatkan satu pujian, satu perhatian, bahkan saya harus mengalami difitnah dan dianiaya? Tidak akan timbul seperti itu. Karena engkau sudah mengenal kasih Yesus. Dan tetap melakukan kasih Yesus tanpa pernah ada lagi batasnya. Itu yang Tuhan ingatkan kepada orang percaya pada masa itu. Dan juga pada masa sekarang. Tanda orang yang bersumber pada Allah yaitu mengalami kelahiran dari pengenalan akan Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7c. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kenali Yesus, lalu alami kelahiran di dalam Yesus Kristus. Hanya kenal saja tentang siapa Yesus, hanya pengetahuan saja, padahal harus merubah karakter dan mengambil tindakan di dalam iman. Jadi kekristenan itu bukan hanya perubahan pengetahuan saja, tahu siapa Yesus, tetapi mampu merubah karakter kita dan menghasilkan satu perbuatan. Kalau pengenalan langsung perbuatan, karakternya tidak diubahkan, kita bisa berkata itu Kristen munafik, saudara. Hanya nampaknya baik, dia bersosial, itu pemungut cukai. Itulah antikris. Ajarannya ya saudara ya, ajaran antikris. Orang yang tidak mengenal. Kekristenan harus tahu Yesus dan mengalami Yesus, mengalami perubahan karakter dan melakukannya. Jadi ini stepnya seperti itu, orang Kristen. Mari kita ukur saat kita beribadah di tempat ini. Sudahkah kita mengalami pengetahuan tentang Yesus? Sudahkah saya mengalami perubahan karakter? Sudahkah saya melakukan apa yang Tuhan inginkan? Tahapan ini semoga kita segera memutuskan untuk dilakukan. Mengalami kelahiran baru dan mengenal Allah. Apa yang dimaksud dengan kelahiran dan pengenalan akan Allah? 1 Yohanes 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Yesus, lahir dari Allah. Jadi pertanyaan, apakah sudah percaya Yesus? Percaya? Saat kita percaya dalam iman itu, kita dikatakan lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripada padanya. Jadi ketika saya mengalami kelahiran baru, baru di situ Yesus yang mengangkat segala dosa, saya dipenuhi, dilimpahi dengan kasih, maka tidak mungkin saya tidak mengasihi orang lain, saudara. Kalau masih ada dendam di hati, itu belum kelahiran baru. Kelahiran baru harus kita hati-hati ya. Kelahiran baru itu ada dua sisi, seperti mata uang. Kalau hanya gambar saja, kita belanjakan tidak laku, saudara. Atau angka saja, nggak akan laku. Jadi harus dua sisi. Kelahiran baru harus Roh Kudus mengerjakan dua hal di dalam hidup kita. Yang pertama, kita mendapat anugerah jaminan kepastian keselamatan. Yang kedua, kita dikuduskan atau masuk dalam pengudusan. Nah inilah orang Kristen yang tidak mau bagian yang kedua. Mau selamat? Mau. Masuk surga? Mau. Tapi diproses? Mau. Enggak mau, saudara. Ayo, Ibu Gembala kita kan luar biasa ya. Setiap pagi mengadakan renungan pagi. Ayo, ngantuk Bu, lain waktu Bu. Ayo doa puasa, doa malam. Itu bagian yang emak-emak gitu. Ya, besok yang nggak ada kerjaan gitu. Sudah, ini prosesnya. Lihat ini hari ini. Bapak Presiden kita memproses menteri-menterinya, saudara ya. Dibawa ke mana ini? Ke Jawa Tengah itu ya. Untuk apa? Dipergembleng di mentalnya, betul-betul dipersiapkan. Kita ini juga tentaranya Tuhan, pasukannya Tuhan, tapi ditempa.
Waduh, sudah pada mundur semua saudara ya. Kalau saya mengajak doa penyembahan itu kan bisa berapa jam begitu saudara. Itu Pak gak amin, Pak gak mari-mari. Suaranya sudah habis. Ini lo belum apa-apa ini. Iya, kalau saya waktu papa saya ngajar saudara, waduh, itu kalau menghukum saudara, papa saya enggak pernah sablek. Ya. Suruh masuk gereja, baca Alkitab, berdoa. Sampai papa saya ngizinkan keluar baru boleh saudara, di gereja. Makanya kalau hari-hari ini anak muda mengurangi atau bahkan malas saudara. Wah, saya pikir perlu mencontoh papa saya, ya, didisiplin begitu saudara. Wah, ya akhirnya ya kuat gitu ya. Artinya bertahan di dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan, bertahan saudara. Karena apa? Kita tahu bahwa saya butuh dikuduskan. Amin. Ya. Berikutnya. Berrelasi dengan Tuhan membuat orang Kristen dapat terus mengaplikasikan. Jadi kalau kita tanpa relasi dengan Tuhan, 1 Yohanes 4 ayat 9. Di sana ditulis apa saudara? Ayat 9-nya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Nah, di dalam ayat 4, pasal 4 ayat 9 ini mengandung bahwa kekristenan kita tidak mungkin bisa stabil, mengiring Yesus itu stabil dan semakin hari semakin kuat, mantap itu. Saya rasa kok mustahil. Karena manusia kita lemah. Kita harus sadar bahwa saya masih dikuasai kelemahan. Masih banyak sisi lemah dalam diri. Maka apa yang dimaksud ayat 9? Bahwa saya perlu terus-menerus bergantung. Hidup hanya oleh Dia saja. Membangun koneksi dengan Tuhan. Makanya kalau kita melewatkan satu hari tanpa saat teduh, berbahaya sudah. Jangan-jangan saat kita berkata, Tuhan hari ini absen, saya tidak mau saat teduh, atau gak nututi waktunya, itu akan besoknya tergoda untuk tidak lanjut. Padahal berbahaya ketika kita mulai merenggangkan hubungan, kelemahan itu justru lebih menguasai kita. Karena terus terang kita ini hidup di dalam daging, saudara. Ya, siapa yang di sini bisa tahan tidak makan 3 hari? Ada saudara ya, mungkin ada yang doa Esther ya, ada yang ikut ya. Atau 1 minggu, ada yang 40 hari. Ketika kita pada puncak kelemahan kita atau ketidakmampuan kita, apa yang terjadi saudara? Emosi saudara. Saya sudah ngalami, ya, saat betul-betul lapar gitu ya, saya sudah berkata aku mengasihi, mencintai, memaafkan orang-orang yang bencekno gitu ya. Pada akhirnya saya lemah saudara, saya tidak kuat, betul. Saya bisa emosi nyetir itu arep saya sudah. Wayane lalu lintas lampu merah ya tak terabas. Kenapa? Lapar. Loh iya bener, terus terang sampai keringat dingin. Macetnya luar biasa, sudah tahu Mejen itu macetnya luar biasa. Teman saya ini nggak mau tahu, sudah. Ya nterno aku Pak. Aku ikut nyetir sampai gemeter loh, ini luwe saya. Emosi saudara saya. Nggak mau gantian begitu. Akhirnya saya putar balik, pulang makan dulu saudara. Nggak akan bertahan. Maka dibutuhkan apa? Terus-meneruslah terkoneksi. Di situ kita akan tahu bahwa kekuatan kita hanya terletak pada tangan Tuhan. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus yang menopang, maka sia-sialah kekuatan kita ini akan segera runtuh. Teruslah terkoneksi. Perintah Tuhan yang dilakukan oleh orang Kristen, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah, bagian yang terakhir, membagikan kasih pasti menghadapi tantangan. Itu di ayat yang ke-10 saudara. Coba kita lihat. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Amin. Saudara, pada ayat 10 ini merupakan ayat tantangan. Karena bukan kemampuan saya sehingga saya dikasih Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi saya. Dan karena Yesus telah
Karena Bapa telah mengutus Yesus sebagai pendamai, maka saya menikmati anugerah Tuhan. Nah, ini tantangannya. Kebanyakan setelah kita melewati proses bagaimana pengenalan akan Allah, bagaimana karakter kita diproses, bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka biasanya saudara, tanpa kita sadari, kekristenan kita akan menjadi dewasa. Betul ya? Menjadi meningkat. Menjadi wow, keren ya. Dulu saya kenal Bapak ini orangnya ngamuan begitu ya. Apa kita takut begitu ya, wajahnya serem begitu ya. Saya dulu ada saudara, seorang bapak-bapak datang ke gereja itu kayak preman saudara ya, kalungan, rantai, ini rantai, cincinnya kayak akeknya itu wake, tatoan begitu ya, rambutnya gondrong. Saya tak tanya, Pak, Bapak ini mau datang ke sini ada perluannya apa? Loh, saya mau ke gereja ya. Loh, iya toh Pak, serem ini, kerjaannya apa? Debt collector, waduh ya apa? Ya sementara saya khotbah dia berdiri ini, udah pikir saya mau diapain ini ya. Dia berdiri di samping saya. Terus lambat-lambat dia mulai belajar dan terus Tuhan mulai bentuk orang ini dan menjadi baik. Dan luar biasa Tuhan memakai menjadi seorang hamba Tuhan. Nah biasanya sudah diangkat saudara, apa yang terjadi? Wah, tadi saya sebelum ibadah saya upload foto lama saya saudara. Saya naik Harley, naik sepeda motor moge itu loh saudara, Harley. Padahal itu foto tahun 2019, motornya pinjem saudara, kayak mejeng itu loh. Waktu majelis daerah. Nah ada salah satu pendeta bawa motor itu. Saya, Pak pinjem Pak kayak foto Pak, mejeng Pak. Terus saya upload hari ini saudara ke grup gembala di tempat kami sinode ya. Wah, saiki kumpulannya pendeta yang stylish. Wah, wes kamu yang borju-borju. Saya tahu Pak, sampai gak ceritanya ki nyele motornya. Ya. Dan itulah biasanya tantangan orang Kristen yang sudah dipakai Tuhan. Levelnya sudah naik menjadi arogan, sombong. Menjadi orang yang, oh siapa lu? Oh, ini menjadi hal yang di mata Tuhan hal yang buruk saudara. Kesombongan itu menjatuhkan. Atau yang kedua tantangannya, ketika Tuhan mulai pakai kita dengan luar biasa saudara, ada aja orang yang mencela, betul ya saudara? Oh iya, wong dia perpuluhane lho iku, wah ngemploi duit difitnah. Iya toh? Pakai apa itu jam, difoto, ya, sepatunya difoto, piro hargane, lalu diupload. Difitnah, tidak karuan disebarkan. Saya merasa begini, iya ya jadi hamba Tuhan ini serba repot. Memakai aksesoris salah, nanti dicap ambil perpuluhan untuk pakai untuk beli branded seperti itu. Atau tidak penampilan apapun, oh hamba Tuhan ini kere, gak bisa apa-apa. Oh ya opon doain orang mau kaya, dianya sendiri tidak punya apa-apa. Serba repot sudah, bener. Lah, ya apa, wong saya ini semuanya merek Casio saudara, sepatu Casio, sabuknya Casio, ini celana ini ya Casio saudara, kasih orang maksudnya. Ya ini baju ya, semuanya Casio lah, masa nggak tak pakai gitu ya? Nanti ditanya Pak, kok gak dipakai kanggo Pak? Loh salah mana? Enggak nek diomong kok penampilan aku repot Pak. Tahu-tahu saya pakai jam, wow jamnya apik saudara, padahal gak no baterai nih, gak jalan. Ya tak pakai, Pak jambi rombo, jambi podo dari kemarin sampai sekarang. Nah terus dilihat, loh Pak ojo ngono tak, akhirnya dibelikan. Loh dibelikan loh gitu. Lah nek aku pakai lah nanti diomong apa. Ya, jadi macam-macam tantangan. Yang ingat saudara, ketika Tuhan mulai pakai kita, Tuhan mulai posisikan kita, ingatlah tetap rendah hati. Sekalipun mungkin ada orang yang membenci kita, kita sudah lakukan apa, masih aja. Saudara bukan Tuhan yang bisa nuruti semua selera orang. Tapi fokuslah apa yang Tuhan percayakan. Selesaikan itu aja yang Tuhan inginkan, bukan saya inginkan atau manusia inginkan. Saat kita diperintah Tuhan untuk melakukan sesuatu, kata Tuhan, aku mau lakukan keinginanmu, bukan keinginan. Yakinlah, itulah yang dikehendaki Tuhan. Amin. Biarlah kasih yang kita hari ini lakukan adalah kasih yang bukan dari antikris, tapi kasih dari Yesus Kristus. Biarlah ini kita renungkan kembali, PowerPoint-nya juga sudah, silakan dipelajari kembali.
dan juga ada YouTube-nya, pelajari kembali. Mungkin keterbatasan saya sudah menguraikan, tapi ada dua hal yang perlu kita ingat. Hati-hati dengan ajaran yang sudah berkembang di 1 Yohanes pasal 4, 1-3, antikris menyebar kemana-mana, ajarannya saudara ya, kalau pribadinya belum, ya, sosoknya. Jadi bedakan iblis dengan setan. Iblis itu satu, Lucifer yang masih terkurung. Tapi setannya itu pengikutnya. Sepertiga malaikat yang terseret menjadi pengikut iblis. Ya. Iblisnya masih dirantai. Jadi pengikutnya ini sedang berusaha menyebarkan ajaran-ajaran palsu. Tentang kasih pemungut cukai dan kasih orang yang tidak mengenal Allah. Hati-hati jangan merasuk dalam diri kita. Tapi ganti segera dengan kasih Yesus yang lahir dari Allah dan mengenal Allah. Amin. Saya yakin jemaat GAB akan menjadi berkat yang luar biasa. Gereja ini akan meledak dengan jumlah jiwa-jiwa yang mengenal Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita naikkan satu pujian. Arahkan hati kita kepada Yesus. Mulai cek, katakan Tuhan, apakah hatiku ini Engkau yang bertakhta atau masih saya? Cek dulu saudara. Apakah saya sudah mengenal Yesus, lahir dari Yesus, ataukah belum? Kalau belum, maka kasih yang selama ini kau lakukan adalah kasih yang diajarkan ajaran antikris. Hanya ajaran pemungut cukai dan orang yang tidak mengenal Allah. Tapi kalau kasih itu lahir dari Allah, kita telah mengalami kelahiran baru dari Allah, maka kita tidak akan pernah terganggu saat Tuhan angkat kita menjadi orang yang dipakai luar biasa, ataupun kita dicela dan dihina, kita tidak akan pernah terganggu dan kita akan lanjut untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. WL dengan musik, pujikan dari awal. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita adakan waktu sejenak untuk mengkoreksi pribadi lepas pribadi. Jangan terus-menerus kita dipengaruhi oleh ajaran-ajaran antikris. Bahwa kasih itu hanya transaksi. Kasih itu hanya kalau orang itu baik. Kita menyapa kepada orang yang kita kenal. Tapi enggan kita untuk bergaul dengan orang yang kita tidak kenal. Karena kita tidak terhubung. Itulah kasih orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, hari ini kita telah tahu firman-Nya, bahwa kita harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kasih itu bukan identitas saja. Kasih itu bukan aktualisasi siapa orang Kristen itu, bukan. Tapi kasih itu adalah apa yang Tuhan inginkan. Tuhan mau memakai kita untuk menyatakan kasih kepada dunia yang saat ini buta dengan kasih, karena ajaran palsu sudah menyebar ke berbagai tempat, saudara. Inilah peran orang Kristen, panggilan untuk menjadi garam dan terang dunia. Saya tegaskan kembali, kita dipanggil Tuhan
setelah mengalami anugerah Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Melalui apa? Kasih Tuhan. Kalau kasih ini masih terganggu dengan keadaan situasi yang di luar, sehingga mempengaruhi kasih yang ada, itu tandanya kasih itu belum dari Tuhan. Kasih yang dari Tuhan tidak terganggu, dia akan terus-menerus membagi-bagikannya. Dipandang baik orang, puji Tuhan. Tidak dipandang baik, puji Tuhan. Saat kita diangkat Tuhan, puji Tuhan. Kita tetap memuliakan rendah hati, tidak pernah mencari kemuliaan diri. Mari kita adakan waktu untuk koreksi, karena gereja ini sedang dipersiapkan Tuhan. Gereja Tuhan GAP Mahanaim, gereja yang sedang terpilih untuk menyebarkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Siapa di antara kita hari ini yang benar-benar tersentuh oleh perkataan firman Tuhan? Saya undang kita baik berdiri. Semua kita baik berdiri. Saudara bisa berkomitmen dengan Tuhan secara pribadi. Semua tutup mata. Tuhan melihat. Ingatlah, ini adalah waktu Tuhan sedang mempersiapkan garam dan terangnya di gereja GAP. Kata Tuhan, biarlah saya menjadi bagian membuat sejarah di masa ini, bahwa saya membagi kasih Tuhan, membagi-bagikan kasih Tuhan Yesus. Pujikan dengan iman, berkomitmen, kata Tuhan, ini saya mau melayani lebih sungguh, karena kasih-Mu luar biasa sudah memenuhi saya. Melayani, melayani, melayani lebih sungguh lagi. Tuhan Yesus sudah melayani kita. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani. Saya kembalikan pada Ibu Gembala. kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau sungguh mendidik kami Tuhan, untuk kami tidak berpura-pura dalam mengasihi. Berkati kembali hamba-Mu, Bapak Pendeta David Samuel, dalam segala aspek kehidupan beliau, agar Injil disebarkan di seluruh dunia melalui keluarga beliau. Berkati dengan kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Beri kami kekuatan untuk melaksanakannya. Mari angkat kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat, kasih, kemurahan Allah. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.